Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Fajar Maulana, NIM 05201038 dari Program Studi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal yang ada di buku Walpole dengan judul Analisis Agresi Linear Berganda. Oke, langsung saja kita buka buku Walpole-nya pada halaman 450, nomor 12,1. Di sini kita bisa lihat sendiri soalnya terdapat tabel. Mungkin kita langsung saja ke Excel-nya ya. Nah, di Excel sendiri sudah kita salin datanya. Yang pertama ada untuk Y, X1 dan X2-nya. Oke, dari sini kita langsung saja ke bagian data pada bagian atas ini. Di data kita pilih data analis. Nah, yang pertama kali kita lakukan ialah kita pilih untuk korelasi atau correlation ya. Oke, lalu kita diperintahkan untuk menginput rank. Nah, di sini coba kita hapus dulu, kita ulang dulu. Di sini kita input rank-nya, kita input semua dari blok ini. Jadi kita blok semua yang ada pada tabel ini. Lalu kita centangkan untuk ini, kotak di labels inverse now, dan juga output rank. Output rank ini untuk kita menaruh di mana nanti hasilnya bakalan keluar. Contoh di sini. Oke, nanti kita okekan. Nah, dia bakalan keluar di sini. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa lihat sendiri nilainya. Y-nya untuk Y-nya sendiri adalah 1, dan juga untuk X1-nya itu 0,963397. Lalu ada X2. X2 di sini 0,996307. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke data. Di data juga kita sama seperti tadi, kita buka di data analisis. Namun yang berbeda di sini kita buka regression atau regresi. Oke, di sini sudah ada perintah untuk input Y range. Nah, di sini coba kita hapus lagi aja ya. Kita coba input ulang. Nah, seperti ini. Lalu input X range. X rank. Karena di sini ada dua, yaitu X1 dan X2, maka yang perlu kita blok adalah keduanya. Untuk X1 dan juga X2. Lalu kita centang untuk the labels dan juga di output rank. Di sini kita sudah tentukan tepatnya di sini, nanti dia bakal muncul di sini. Kita perhatikan sama-sama ya. Nah, di sini oke. Nah, di sini bakalan muncul summary output. Untuk summary output sendiri, yang pertama ada tabel pertama yaitu regression statistik. Pada regression statistik ini yang perlu kita tandai adalah pada bagian R square-nya saja. Jadi kita tandain R square-nya dengan nilai 0,999724. Lalu untuk tabel kedua ini ada ANOVA-nya, bisa kita perhatikan sendiri nilai-nilainya, ada nilai di regression dan juga residual serta totalnya. Untuk tabel ketiga, kita bisa lihat di mana kita kembali ke soalnya. Estimate the multiple linear regression equation. Y sama dengan B0 plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2. Nah, untuk di sini untuk Y dapat kita untuk B0 dapat kita artikan sebagai intercept sini. Jadi kita buat dulu kolomnya. Coba kita merge center. Lalu kita bikin Y sesuai dengan rumus yang ada pada soal. Maaf. Sama dengan Y, seperti saya bilang tadi, untuk B0 itu ada intercept. Intercept sendiri nilainya 0,579988. Plus B1. B1 di sini dapat kita gunakan atau sama aja artinya dari nilai X1 yang ada di tabel ini, di mana nilainya 2,712238. Karena pada rumus kita bisa lihat sendiri ada variabel X1. Variabel X1 dengan huruf X besar itu kita belum ketahui nilainya. Jadi di sini kita hanya tulis variabelnya saja, X1. Lalu kita jumlahkan lagi kita tambah dengan B2. B2 di sini sama halnya dengan X2, di mana nilainya 2,049,707 sama seperti tadi X1. X besar 1 di sini ada variabel X besar 2, di mana nilainya belum diketahui, sehingga kita hanya perlu menulis variabel saja. Maka dari soal kita dapatkan hasil dari Y sama dengan 0,579988 plus 2,712238 X1 plus 2,049707 X2.
Oke, ini nomor 12,1. Kita beralih ke nomor berikutnya, yaitu nomor 12,2. Kita beralih ke buku walpole lagi. 12,2 di sini sama halnya seperti nomor 12,1, terdapat soal dan juga tabel. Di tabel ini seperti yang nomor 12,1 tadi sudah kita copy ke Excel-nya, jadi kita tinggal menghitung saja. Di sini sudah ada nilai dari Y, X1 dan juga X2 serta soalnya. Caranya sama seperti yang nomor 12,1 tadi. Yang pertama kita pilih data. Lalu kita klik data analis. Yang pertama kali kita cari adalah korelasi atau correlation. Lalu kita input range-nya. Di sini kita input untuk semua yang ada pada tabel ini. Jadi semua yang ada pada tabel ini kita blok seperti tadi. Lalu kita centang labels in first row, dan juga output rank-nya kita mau letakkan di mana nih? Di sini aja ya. Oke. Baru kita klik OK. Oh maaf, ada yang salah sepertinya. Di sini bermasalah. Oke, kita santai aja ya. Kita ulang lagi. Di sini, kita pencet sekali saja ya, karena kalau dua tadi bakalan muncul seperti yang tadi. Oke, kita klik OK. Nah, di sini bakalan muncul nilai dari tabelnya, di mana Y sendiri adalah 1, untuk X1-nya nilainya 0,82, 8937, dan juga X2-nya 0,368385. Lalu, sama seperti tadi, kita kembali ke data lagi di sini, lalu kita pilih data analisis, kita pilih pada menu, yaitu regression atau regresi. Sama halnya dengan nomor 12,1, sebenarnya sini caranya sama-sama aja ya, cuman mungkin nanti soalnya aja yang berbeda. Untuk input Y-nya, kita hapus terlebih dahulu supaya tidak terjadi inputan ganda seperti tadi. Kita masukkan Y-nya, nah, bila sudah, kita masukkan juga X-nya, sama halnya dengan nomor 12,1, karena ada X1 dan X2, maka kita perlu memblok dua-duanya. Lalu kita centang labels-nya, lalu output text-nya, kita mau taruh di mana output-nya. Sudah kita coba kita atur lagi ya. Ini juga dihapus dulu supaya tidak terjadi inputan ganda. Lalu kita klik OK. Lalu pada summary output-nya kita bisa lihat sendiri. Seperti nomor 12,1 tadi, yang perlu kita tandai hanya R-square-nya saja. R-square-nya sendiri nilainya 0,82, 8443. Untuk tabel kedua ada ANOVA, kita bisa lihat sendiri nilainya dari regression, residual, serta totalnya. Di sini sudah terpampang jelas, mungkin bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ke tabel ketiga, di mana kita lihat ke soal nih. Estimate the multiple linear regression equation Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Di sini kita langsung ke rumusnya saja pada soal. Sama seperti tadi, kita buat dulu. Seperti ini. Lalu kita tulis di sini Y-nya, maaf tipe. Sebentar, coba ada sedikit masalah. Sini ya. Y sama dengan B0. B0 sini kita bisa artikan atau sama artinya dengan min 3,37267. Lalu kita tambah dengan B1. B1 di sini artinya sama dengan X1. X1 di sini nilainya 0,003617. Lalu kita bisa lihat sendiri pada soal ada variabel seperti yang tadi, variabel yang tidak diketahui nilainya, yaitu X besar 1. Kita tulis saja karena kita tidak mengetahui nilainya. Lalu kita jumlahkan lagi, untuk variabel B2-nya, itu sama halnya dengan X2, di mana nilainya 0,947599. Dan di sini juga terdapat variabel yang tidak diketahui nilainya. Jadi kita tulis saja variabelnya X2. Maka diperoleh hasilnya Y sama dengan min 3,37267 plus 0,003617 X1 plus 0,947599 X2. Oke, kita next ke soal nomor berikutnya, nomor 12,3. Kita buka lagi buku walpole-nya, nomor 12,3. Soalnya sudah terpampang jelas di sini.
Kita bisa lihat ada soalnya, lalu ada tabelnya. Kita langsung saja ke Excel-nya, di mana di sini data sudah kita input atau kita copy, jadi kita tinggal menghitung saja. Sebentar saya besarkan terlebih dahulu biar terlihat lebih jelas. Nah, sama halnya dengan nomor 12,1 dan 12,2, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita buka terlebih dahulu. Harus saya perhatikan dulu. Kita buka terlebih dahulu pada data. Di data sendiri kita pilih data analisis dan juga kita pilih correlation. Lalu kita input range-nya sama seperti nomor 1 dan nomor 2, kita perlu hapus lebih dahulu untuk ininya supaya tidak terjadi inputan ganda seperti tadi. Nah, di sini oke. Lalu kita centang labels inverse row-nya. Lalu kita atur output range-nya mau kita taruh di mana. Di sini kalau kita mau taruh, bagusnya sih di bagian atas sama seperti yang tadi ya. Di sini, lalu kita klik OK. Lalu bakalan muncul nilai dari Y, di mana Y sendiri nilainya adalah 1, X1 0,862455, X2 min 0,24186. Lalu langkah berikutnya, sama seperti yang nomor 12,1 dan 12,2, kita buka lagi untuk data analisis, lalu kita pergi atau kita beranjak ke regression. Regression sendiri sama seperti tadi, di sini kita coba pastikan lagi untuk yang di blok bisa dilihat, dan juga untuk X range-nya juga sama karena ada 2, jadi kita blok dua-duanya. Kita centang labels dan juga output range-nya. Di sini kita sudah atur, bakal diletakkan di sini. Kita tinggal klik OK saja. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Sebentar, saya atur lagi. Oh, bagaimana ini? Sebentar. Saya coba atur dulu. Loh, kok hilang? Oke, gak apa-apa. Kita langsung aja. Di sini summary output-nya ada yang pertama, tabel pertama yaitu regression statistik. Lalu ada R-square, sama seperti tadi yang perlu kita perhatikan hanya R-square-nya saja, yaitu 0,74, 78, 14, 544. Kita tandain. Untuk nilainya mungkin teman-teman bisa baca sendiri, bisa baca pada slide, pada layar yang sudah kelihatan. Ini sudah bisa terpampang jelas. Untuk tabel kedua ada ANOVA, di mana ada nilai dari regression, residual, dan total. Lalu untuk tabel ketiga di sini ada seperti tadi ada intercept X1 dan X2. Di sini karena soalnya terhapus, jadi saya coba buka ke buku walpole-nya lagi. Soalnya di mana kita untuk yang pertama fit a multiple linear regression equation of the form Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Kita kerjakan dulu yang ini. Oke. Kita tulis Y besar sama dengan, oh mohon maaf, ini untuk soal nomor A, jadi kita sama seperti yang sebelumnya, di mana B0 dapat kita artikan sebagai intercept, di mana intercept sendiri nilainya 27,54669998. Ini karena nilainya banyak, mungkin teman-teman bisa membulatkan saja. Cuman di sini saya coba untuk lebih teliti lagi sehingga nilainya bisa lebih maksimal. Lalu kita pluskan untuk nilai B1 sendiri yaitu 0,19216784442. Karena tadi kita bisa lihat di soal ada seperti nomor 12,1 sampai dengan 12,3, 12,2. Di sini ada nilai X1, sama seperti tadi, karena di sini kita belum mengetahui pada soal A, nilai dari X1-nya, maka kita hanya menulis variabelnya saja, karena kita tidak mengetahui nilainya. Lalu untuk B2 sama halnya dengan X2, di mana nilainya sendiri 0,284949526. Sama halnya dengan yang X1 tadi, yang B1, ada juga variabel yang belum diketahui nilainya berupa variabel X2. Jadi kita hanya perlu menuliskan nilai dari X2-nya saja. Kita bisa merge ya, biar kelihatannya
Bagus. Oh, mohon maaf ada kesalahan. Ya, seperti ini. Mohon maaf, mungkin tadi saya ada kesalahan penulisan dan lebih jelasnya seperti ini. Lalu untuk soal yang B, di mana estimate the chemistry grade for a student who has an intelligence test score of 60 and miss 4 classes, di mana kita dapat artikan bahwa nilai dari 60 ini merupakan nilai dari X1, variabel X1 yang ada pada soal yang A. X1 sendiri nilainya 60 dan juga X2 kita artikan nilainya adalah 4. Jadi pada rumus di Excel kita bisa menghitung Y. Sini karena kita gunakan fungsi matematikanya. Oh, mohon maaf. Harus saya atur dulu biar lebih enak dilihatnya. Sini kita tulis sama dengan di mana nilai dari B0-nya sendiri sama seperti tadi, nilainya 27,54669998. Lalu untuk nilai B1-nya sama seperti tadi, sama dengan nilai X1 yaitu 0,921678442. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa nilai X1-nya itu nilainya 60. Jadi di sini kita kalikan dengan 60. Kalau kita jumlahkan lagi untuk nilai B2-nya atau nilai X2-nya itu kita tahu sendiri pada tabel 0,284249,526. Karena pada soal juga terdapat variabel X2 dan kita untuk soal yang B ini nilai dari X2 itu adalah 4, maka kita kalikan 4 sama seperti nomor 1 tadi. Dimana hasilnya kita enter. Kita peroleh hasilnya 83,984446. Jadi untuk nilai Y dengan persamaan yang kita lihat seperti di atas ini, dengan diketahui nilai X1 dan X2-nya, maka hasilnya adalah ini, 83,984446. Oke, mungkin kita bisa next ke soal berikutnya, nomor 12,4. Mungkin di sini agak sedikit mengganggu ya. Sebentar saya atur dulu. Seperti ini mungkin ya. Oke, kita lanjut aja nomor 12,4. Maaf tadi saya buka Excel dulu baru soal dulu. Bahwa kita coba buka soalnya pada buku Walpole. Di sini kita lihat sendiri. An experiment was conducted to determine if the weight of an animal can be predicted after a given period of time on the basis of the initial weight of the animal and the amount of it that was eaten. The following data measured in kilograms were recorded. Di sini kita bisa lihat sendiri tabelnya dan juga ada soalnya sama seperti tadi fit multiple regression equation of the form, di mana nilainya sendiri persamaan sendiri sudah terdapat pada soal. Lalu juga yang soal yang B ada predict the final weight of an animal behaving an initial weight of 35 kg atau 35 kg that is given 215 kg of it. Terus saja ke Excel-nya ya, teman-teman. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita buka data, lalu data analisis, kita buka pada correlation atau korelasi. Di sini kita blok lagi, di sini karena sudah diblok, mungkin kita bisa pastikan lagi dengan menghapus, lalu kita blok ulang. Kita hapus, di sini juga kita sudah tersedia tabel yang ada di buku Walpole, sudah saya copy ke Excel, jadi kita tinggal masukin aja. Lalu kita centang tables in the first row, output range. Nah, di sini output range-nya mungkin biar agak rapi ya, jadi kita coba taruh di sini. Coba kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri nilainya Y final atau untuk weight-nya yaitu 1, untuk X1-nya atau initial weight 0,784865 dan juga X2-nya 0,87701. Oke, kita beranjak ke berikutnya. Seperti tadi, kita buka data analisis lagi. Lalu kita pilih regression. Oke. Nah, di sini kita juga sudah diperintahkan untuk menginput Y-nya. Nah, di sini kita hapus dulu.
Coba kita input ulang biar tidak terjadi inputan ganda. Oke, range-nya juga karena di sini ada 2, jadi kita blok dua-duanya. Oke, kalau kita centang labels-nya juga kita atur output range-nya mau kita taruh mana. Mungkin kita bisa taruh sini aja biar mohon maaf terpencet. Nah ini, jadi dia salah satu bentuk ketidaktelitian saat kita membuka regression itu nanti bakalan rentan terpencet dengan apa-apa. Jadi dia bakalan mengaruhi. Jadi kalau bisa teman-teman jangan memencet sembarangan. Jadi kita cukup blok apa yang kita inginkan dan apa yang diperintahkan seperti ini. Karena dia akan membaca apa yang kita blok. Jadi istilahnya kalau kita diperintahkan untuk ini ya kita blok ini aja, jangan di blok yang lain. Nanti malah nggak kebaca. Oke, output range-nya sudah kita atur. Coba kita atur ulang saja. Sini. Oke. Sama seperti tadi, kita centang labels-nya, output range-nya, lalu kita klik OK. Dan di sini kita bisa lihat sendiri di mana summary output-nya pada tabel pertama ada regression statistik. Yang perlu kita perhatikan sama seperti soal-soal berikutnya, kita hanya memerhatikan R-square-nya saja, yaitu 0,873158. Untuk tabel kedua ada ANOVA. ANOVA di sini juga kita bisa perhatikan sendiri ya teman-teman. Mungkin di ANOVA ini sudah terdapat nilainya di regression, residual, dan juga total. Tabel ketiga itu the intercept. Jadi kita bisa balik ke soal yang A. Fit a multiple linear regression equation of the form Y sama dengan B0 plus B1 X1 dan B2 X2. Ini mungkin kita ganti X besar aja biar memudahkan. Baik. Kalau kita di sini juga kan pada soal sudah diberitahu persamaannya, jadi kita tinggal menginputnya saja. Y sama dengan untuk nilai B0 sendiri sama halnya dengan intercept. Jadi sama seperti saya bilang tadi, soal ini caranya sama, cuma soalnya aja yang berbeda. Jadi kita bisa input lagi untuk interceptnya dengan nilai min 22,9932 plus X1-nya sini sama dengan B1, X kecil 1 sama dengan B1, di mana nilainya 1,395673. Karena pada soal yang A ini kita belum mengetahui nilai X1 dan X2-nya, maka variabel ini kita tulis saja seperti ini, karena kita belum mengetahui nilai dari variabel tersebut. Kita jumlah lagi untuk B2 atau X2, X kecil 2-nya pada tabel, yaitu 0,217613. Karena ada variabel yang belum diketahui nilainya, kita tulis saja variabelnya. Nah, di sini kita peroleh nilai dari Y-nya. Cuman di sini kita belum mengetahui hasil nilai X1 dan X2-nya. Kita balik ke soal. Predict the final weight of an animal having an initial weight of 35 kilograms that is given 215 kilograms of feed. Sebentar, kita perbaiki. Nah, di sini kita masukkan rumus yang persamaan yang sama seperti tadi. Cuman di sini bedanya kita akan menginput nilai dari X2-nya, X1 dan X2-nya. Jadi sama seperti persamaan yang tadi, B0 itu sama dengan min 22,9932 plus B1-nya 1,395673. Di sini kita ketahui nilai X1-nya sama dengan 35, maka kita tinggal mengkalikan dengan 35. Lalu untuk B2-nya atau X kecil 2, pada tabel kita ketahui sendiri nilainya 0,217613. Nilai X2 sendiri kita ketahui di soal yaitu 250. Setelah itu, saya lupa menulis sama dengannya. Jadi ini penting ya teman-temannya. Jadi kita harus menulis sama dengan supaya kita bisa membaca hasilnya. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri hasilnya ada 2Y sama dengan 26,07297 dengan diketahui X1 sama dengan 35 dan juga X2 250. Kita tandain aja di sini dari gampang. Lalu ada soal nomor 12,5. Kita kembali ke
apa namanya book walpole-nya. Di sini juga kita sudah bisa lihat sendiri soal-soalnya dan juga tabelnya. Di sini coba kita salin ke Microsoft Excel, sama halnya seperti yang tadi. Kita buka data, lalu ke data analisis, kita pilih correlation seperti ini, lalu kita blok. Caranya sama seperti tadi, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya soalnya saja. Lalu kita output range-nya kita mau taruh di mana ini, kita hapus dulu. Terus ini kita masukkan, klik OK. Nanti bakalan muncul nilainya di mana Y sama dengan 1. Y di sini dalam artian power consumption. X1 sama dengan temperatur dengan nilai 0,7541787, X2-nya Desdemon 0,8028571, X3 product purity 0,4884475. X4-nya tons product min 0,00091973. Lalu kita berikutnya yaitu kita buka untuk regresinya, di mana untuk nilai kita input nilai Y-nya, yaitu sini kita input ulang aja biar meyakinkan. Sini kita input lagi. Untuk X-nya pada nomor 12,5 ini kita bisa lihat sendiri, kalau tadi cuma 2, di sini ada 4. Jadi X-nya itu ada X1, X2, X3, X4. Nah, sama halnya dengan nomor-nomor sebelumnya, karena kita diminta untuk menginput X-nya, maka kita perlu blok semuanya. Oke, selesai. Kita sama seperti tadi, label sudah dicentang, output range-nya kita atur. Nah, di sini mungkin ya, biar lebih kelihatan dan lebih bagus. Oke, nah sini kita bisa lihat sendiri ya. Summary outputnya di mana multiple. Maaf. Di sini kita lihat pada tabel pertama, regression statistik. Kita hanya perlu menandai untuk R square-nya saja. Di mana nilainya 0,74474749. Maaf, saya agak untuk tabel kedua ada ANOVA, bisa kita teman-teman cek sendiri. Di sini nilainya sudah terpampang jelas. Untuk tabel ketiga, di sini ada intercept, itu kita bisa artikan pada soal itu Y. Untuk X1 bisa kita artikan pada soal itu dengan nilai B1, sama dengan berikutnya X2, X3, X4 itu B2, B3 dan B4. Kita langsung saja ke soal fit a multiple linear regression model using the above dataset. Jadi kita bisa lihat sendiri. Coba kita pergi ke soalnya ya. Both dataset. Oke, sama seperti tadi rumusnya, di mana Y sama dengan B1. Y B0 ini artinya intercept. Di sini pada tabel ini intercept. Jadi kita tulis ya B0 atau sama dengan min 102,71 ditambah B1 atau X kecil 1 pada tabel, tambah nilainya 0,53705 Di sini kita tahu kalau nilainya X1 itu belum diketahui pada soal yang A, maka kita hanya perlu menuliskan variabel tanpa nilainya saja atau X1 saja. Lalu X2-nya untuk B2, B kecil 2 dan juga X kecil 2 pada tabel itu nilainya berapa itu? 8,9236442 dengan variabel yang kita tidak ketahui tadi X2. Langsung aja ya kita ke B3-nya 1,4374567 X3. Lalu yang terakhir 0,0136093 X4. Oke, di sini karena nomor ada yang B, di mana kita ketahui bahwa untuk X1-nya atau X1-nya yang di mana variabel yang ada pada persamaan ini yaitu 75, 24, 90 dan juga 98, 90% dan 98. Di sini kita bisa tulis, kita hitung sama dengan
Sama seperti tadi, min 102, kita tulis dulu persamaannya 71,324 ditambah, maaf. Salah. Ini ya, ini seperti yang saya bilang tadi, kita harus menambah sama dengan untuk bisa menghitung supaya bisa terbaca hasilnya. Lalu ditambah X1 atau B1 kecil, B kecil 1 nilainya 0,53705 dengan nilai X1-nya seperti yang saya bilang tadi, kita kalikan, mohon maaf, salah. Kita kalikan 75 tambah 8,9236,442 kita kalikan dengan X2-nya 24, kita tambah lagi dengan yang X3-nya 1,4374,567, kita kalikan dengan 0, karena sini 90%, jadi kita kalikan dengan 0,9. Oke, lanjut. Yang X4-nya 0,0136,093. Kita kalikan dengan X4-nya atau ya X4-nya variabel X4 98. Enter, hasilnya keluar. Y sama dengan diketahui nilai dari variabel-variabel tersebut X1, X2, dan X3 didapat Y sama dengan 159,48443. Oke, kita next nomor 12,11. Nomor 12,11 pada buku Walpole. Di sini kita bisa soalnya sendiri ya. Kita langsung saja ke Excel-nya karena banyak waktu. Salah sendiri sama halnya dengan yang tadi, estimate multiple linear regression equation. X1, X2, X3, X4, dan X5. Oke, kita cari. Untuk ini sama soalnya, pengerjaannya. Kita hanya buka regressionnya, correlation-nya yang pertama, lalu kita blok semuanya yang ada pada tabel. Di blok. Oke, mantap. Langsung kita sudah sesuai. Saya lihat sendiri. Jadi nilainya yang pertama pada soal kita hanya mencari nilai di X1, X2, X3, X4, dan X5. Jadi kita bisa lihat sendiri. Kita juga mengetahui bahwa Y-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 0,9592661, X2-nya 0,938739, X3-nya sama dengan 0,956024, X4-nya 0,941132, X5-nya sama dengan 0,972337. Oke, kita beranjak ke nomor berikutnya, nomor 12,12. Ini sama seperti hari belanja online ya. 12,12 kita lihat sendiri ini soalnya. Bisa kita cek, langsung aja kita ke ini ya, langsung ke Excel-nya. Coba kita rapikan dulu ya. Oke, langsung kita seperti tadi, kita main cepat aja nih ya, karena teman-teman sudah paham dong ya caranya, sama aja. Kita blok untuk semua data yang ada pada tabel. Lihat, sudah centang, atau ringnya sudah kita tulis ini, kita tinggal oke aja. Jadi kita lihat soalnya di mana estimate the multiple linear regression equation, di mana X1, X2, X3, X4, X5 kita ketahui bahwa X1-nya 0,9867, X2-nya 0,94469, X3-nya 0,987, X4-nya 0,940054, X5-nya 0,58518. Untuk berikutnya coba kita cek dulu untuk soalnya. Oh, berarti kita di sini hanya perlu sama seperti tadi rumusnya. Oke, kita langsung aja kita beranjak. Nah, di sini kita gunakan lagi data analisis. Kita buka kalau tadi correlation sama seperti yang berikut sebelum-sebelumnya, kita buka regression berikutnya. Lalu input Y-nya kita input di sini Y-nya. Oke. Lalu untuk X-nya karena juga di sini ada 5 ya, jadi kita lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, nggak masalah, kita tinggal blok aja.
Lalu kita lihat sudah centang, sudah sudah diatur juga. Oke. Yang kita dapat summary output-nya itu adalah untuk regres, untuk tabel pertama, regression statistik, sama, kita hanya perlu memperhatikan nilai dari R square-nya saja. Jadi nilai R square-nya ini sama dengan 0,99117. 0,99117. Tabel kedua ada ANOVA, bisa kita lihat sendiri untuk nilai regression, residual, dan total. Kita cek sendiri. Dan juga untuk nilai yang pada tabel ketiga, X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini rumusnya sudah tertera. Jadi kita disuruh untuk menghitung Y sama dengan Y besar sama dengan B0 plus B1 kali X1, B2 X2, B3 X3, plus B4 X4, plus B5 X5. Langsung saja di sini Y kita kecilin aja biar gampang ingatnya. Sama dengan untuk B0 sendiri sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya nilainya yaitu, maaf, di intercept pada tabel ketiga 1710,77 tambah untuk B1-nya itu min 9. Mungkin kita bisa kasih kurung kali ya, supaya untuk memisahkan. Kita coba dulu ya, kita tidak tahu apa berikutnya yang terjadi. 9,6249, di mana X1-nya kita ketahui nilai dari X1-nya itu di sini sepertinya, sebentar saya cek dulu untuk soalnya. Average daily pattern load, berarti di sini berarti di sini kita bisa gunakan nilai dari X1 itu ada di sini. Berapa? 0,9867. 0,9867 kurung tambah berapa untuk B2-nya, beta 2-nya, X2 kecil di sini 0,05628 dikalikan dengan X2 yang ada pada sini 0,94469. 0,94469 ditambah untuk beta ketiga atau B kecil 3 pada tabel juga X3 itu 1,37719 dikali dengan X3-nya berapa sih? 0,987. 0,987 tambah X4, X kecil 4-nya kita kasih kurung aja, min 3,9881 kita kalikan dengan apa namanya, X4-nya di sini kita lihat 0,94054. 0,94054. Kita tutup kurung lagi, kita jumlahkan lagi untuk X5-nya. Kita buat kurung lagi karena di sini ada minus 358, kita kalikan dengan X5-nya 0,58518. 0,58518. Tutup kurung, kita enter, dapatkan hasil dari perkalian terhadap persamaan tersebut. Nilainya menurut yaitu Y sama dengan 1489,44. Oke, semangat teman-teman. Tinggal 4 nomor lagi. Next. Kita lihat tuh soalnya pada buku Walpole nomor 12,13. Di sini juga ada soal, sudah tertera. Kita bisa lihat sendiri untuk tabelnya. Kita salin aja ke Excel. Di sini. Oke, sama soalnya seperti yang tadi. Kita pilih data analisis, korelasi, oke. Input range-nya kita blok semua, oke, mantap. Jadi, output range-nya mungkin kita perlu atur lagi di sini ya biar rapi. Oke, muncul Y-nya sama dengan 1, X1 sama dengan min 0,85185, X2-nya min 0,899847. Lalu kita sama seperti tadi, kita buka lagi data analisis, kita pilih regression. Oke,
Input Y-nya kita masukkan yang ini. Input X-nya di sini kita masukkan X1 dan X2. Kita centang, sudah sama. Outputnya sudah diatur. Mantap, kita oke saja. Nah, di sini bakalan muncul nih dari summary outputnya pada tabel pertama, sama seperti soal-soal sebelum-sebelumnya, di mana kita hanya perlu memperhatikan R-square-nya saja, di mana nilai ini sama dengan nilai dari R-square sendiri sama dengan 0,86789. Lalu untuk nilai lainnya pada tabel kedua bisa kita baca sendiri. Nilai pada tabel ketiga untuk Y-nya sama dengan 350,994, X1 sama dengan untuk intercept sama dengan 350,994, X1 sama dengan min 1,27199, X2 sama dengan min 0,1539. Yang pertama, estimate the unknown parameters of the multiple linear regression equation. Di sini mungkin kita bisa mengestimasikan. Di sini sepertinya rumusnya coba kita cek dulu ya. Rumusnya sama pada soal yang sebelum-sebelumnya, yaitu Y sama dengan B0-nya kita tulis di sini intercept, di mana nilai dari intercept ini atau B0 ini sama dengan 350,994 tambah X1-nya, sini kita aja supaya membedakan min 1,27 dikali dengan variabel yang belum kita ketahui atau X1 tutup kurung tambah sini nilai dari beta 2-nya X2-nya min 0,1539 dikali variabel yang belum kita ketahui, bisa kita tulis saja X2. Nah, di sini kita dapat nilainya seperti ini dengan X1 dan X2 yang belum kita ketahui. Pada soal yang B, predict where when oil viscosity X1 is 20 and load X2 is 100, maaf, 100 atau 1200 lah. Indonesianya aja langsung ya. Lalu kita hitung seperti ini secara manual sama dengan kita masukkan lagi pada persamaan yang A, 350,994 ditambah min dalam kurung min 1,27199 dikali pada soal nomor 2 diketahui X1 yaitu 20 kali ditambah dalam kurung lagi min lagi 0,1539 kali X2-nya di sini 1200 kurung enter, dapat hasilnya 140,874. Oke, dari hasil yang kita persamaan tadi dapat kita dapatkan hasilnya 140,874. Lalu untuk soal nomor 12,14, sini kita coba cek lagi ya. 12,14 soalnya seperti ini, sudah tersedia, tabelnya sudah kita copy ke Excel. Kita lihat seperti ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya, data analisis. Kita pilih correlation, lalu kita blok semuanya tabelnya ini. Oke, mantap. Oke, sip. Oke. Dengan nilai Y sama dengan 1, X1 sama dengan 0,2565, X2 0,2906, X3 min 0,63737, X4 0,70203. Lalu kita cari regresinya, data analisis, regression. Sudah familiar dong teman-teman ya. Lalu kita lihat input Y-nya di sini oke. Input X-nya kita blok semua. Oke, mantap. Oke lah, summary outputnya. Tabel pertama kita hanya perhatikan R-square saja 0,7281. Untuk tabel kedua ada ANOVA, bisa kita lihat sendiri nilai-nilainya. Tabel ketiga, di sini kita sesuaikan pada soal estimate the multiple linear regression equation dengan persamaan B0 plus B1X1, B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Langsung saja kita hitung ya, untuk mempersingkat waktu. Y sama dengan
B0 di sini adalah intercept, sama seperti tadi, nilainya minus 884,667 ditambah X1-nya dalam kurung dulu minus 0,83813 dikali berapa kalinya, kita lihat saja, belum diketahui. X1-nya jadi kita tulis saja X1, mohon maaf, X1, coba kita kembali ke soal untuk memperhatikannya. Kita lihat sendiri. Oh, di sini kita tidak mengetahui atau tidak diberitahu dari X1, X2, X3 dan X4-nya. Jadi variabel ini kita dapat simpulkan bahwa variabel yang tidak diketahui nilainya. Jadi kita langsung saja X1 dalam kurung tambah beta 2-nya berapa di sini nilainya 4,661 X2 variabel yang tidak diketahui nilainya. Mohon maaf, langsung saja kita B3 1,33113 X3 variabel yang tidak diketahui nilainya. X4-nya di sini 11,9313 X4. Oke. Oh, salah. Mohon maaf. Nah, ini aja. Oh, ya. Maaf, kurang fokus teman-teman ya. Jadi sudah terlalu banyak yang saya jelaskan, jadi saya kurang fokus. Apa-apa. Kita coba lagi, ulang lagi. Sama dengan minus 884. Di sini kita tidak perlu beralih ke baris berikutnya, jadi di satu baris saja. Nanti kita merge and center. Min 884,667 ditambah min dalam kurung dulu min 0,83813 kali berapa? Karena kita di sini tidak mengetahui variabelnya, jadi X1 saja, tutup kurung tambah 4,90661 X2 tambah untuk X3-nya 1,33113 X3. Lalu yang keempat 11,9313 X4. Oke, kita dapatkan hasilnya seperti ini karena variabel-variabel dari X1, X2, X3 dan X4-nya kita belum mengetahui nilainya. Jadi kita hanya menulisnya seperti ini persamaannya. Mungkin saya coba rapikan dulu biar lebih enak dilihatnya. Maaf. Oke, sini. Nomor 12,15 kita lihat soalnya pada buku Walpole 12,15, tabelnya ada, soalnya sudah juga dijelaskan estimate the regression coefficient in the model. Jadi kita lihat sendiri sudah ada tabelnya, tinggal kita seperti tadi data analisis, kita ke correlation, oke, kita blok lagi semuanya. Oke, mantap, sip, dapat nilainya. Lalu kita ke berikutnya regression. Oke. Y itu nilainya ini. Oke, kita tutup. X-nya ada 4, kita blok semua. Oke, kita lihat hasilnya. Summary output-nya kita sudah muncul. Sama seperti tadi, kita hanya perlu memperhatikan R² sama dengan 0,93909. Tandai untuk alfa bisa dibaca sendiri, tabel ketiga, lalu kita ke soal estimate the regression coefficient in the model. Jadi di sini kan tidak diberitahu nilai dari X1, X2, X3 dan X4-nya, maka kita tidak perlu menghitungnya. Jadi kita hanya menuliskan dengan variabel yang tidak diketahui nilainya. Y sama dengan intercept-nya atau beta 0-nya 3,320,459 tambah B1-nya 0,421049 dikali X1-nya, karena di sini variabel yang tidak diketahui nilainya, tulis saja X1. Lalu kita dalam kurung karena ada min biar membedakan 0,29578 X2, lalu tutup kurung tambah lagi
0. Lalu untuk X3-nya 0,1638 X3. Lalu tambah lagi X4-nya 0,124652 X4. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui nilai dari variabel X1, X2, X3, dan X4-nya, maka kita menganggap bahwa itu merupakan variabel yang tidak diketahui nilainya. Jadi kita tidak perlu mencarinya, dan hasilnya yang seperti ini sebagai persamaan yang terdapat variabel yang tidak diketahui nilainya. Oke, next nomor terakhir, nomor 12,16. Kita cek lagi buku walpole-nya. Sini sudah tertera, kita tinggal langsung go on aja ke soal. Sama seperti yang tadi, data analisis, correlation, oke. Input range, kita semuanya, blok semuanya yang ada di situ. Tutup, oke, muncul. Y sama dengan 1, X1 sama dengan min 0,77164, X2 sama dengan 0,60269, X3 0,999549. Oke, next. Lalu kita cari regressionnya, mana regression di sini? Oke, ini regression, oke. Input Y-nya, kita input semua yang ada di Y-nya. Oke, input X-nya semua. Oke, sudah dicentang, sudah disusun. Oke, keluar nih sampai outputnya, di mana R² sendiri nilainya 0,99157. Oke, sip. Lalu untuk di tabel kedua, ANOVA bisa dibaca sendiri. Tabel ketiga, kita langsung ke soal aja. Fit a multiple linear regression to the data. Mungkin kurang jelas ya, kita bisa lihat. Fit a multiple linear regression to the data. Jadi mungkin rumusnya sama seperti soal-soal berikutnya, di mana Y sama dengan beta 0 atau intercept. Dalam langsung aja min 21,46 berapa tadi? 4696 tambah X1-nya itu dalam kurung minus 3,32434 kali sini belum kita ketahui X1, jadi kita tutup kurung, tambah lagi X2-nya berapa, 0,24649 X2 tambah lagi 20, berapa itu 3448 X3. Di sini soal yang ke B, yang di B predik HFW when X1 sama dengan 14, X2 sama dengan 220 dan X3 sama dengan 55. Jadi dari soal ini dari persamaan ini kita tinggal memasukkan X1, X2, X3 dan X4-nya. Oke, kita next, langsung aja kita tulis supaya tidak membuang waktu yang lama. Y sama dengan min 21,4696 tambah X1-nya dalam kurung minus 3,32434 X1-nya berapa? X1-nya 14 tutup kurung tambah berapa itu X2-nya atau X beta 2-nya 0,24649 kali X2 pada soal 220 tambah 20,3448 dikali berapa tuh X3-nya 5. Langsung saja kita maaf ya, kesalahan, 220 saja. Oke, langsung saja kita enter. Oke, dapat hasilnya 87,9414. Oke, ini adalah nomor terakhir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.